Oke, masih dengan Profesor Kardus. Magnetisme atau magnetisme. Kita mayoritas pasti tahu apa itu magnetisme atau sifat fisik dan perilaku yang umum terjadi pada objek dengan medan magnet atau bahan magnetik. Bahan magnet merupakan benda atau objek yang dapat menciptakan medan magnet dan medan magnet dapat menghasilkan sifat magnetisme. Magnetisme dan medan magnet merupakan sebuah gaya yang dapat dihasilkan oleh muatan listrik yang bergerak. Sifat magnetisme unik. Ia dapat menarik atau menolak suatu benda atau objek. Tolakan tergantung pada keadaan dua kutub yang ada pada bahan magnet tersebut. Seperti yang kita tahu, umumnya magnet memiliki tiga tipe utama yang paling umum, yakni feromagnetisme, diamagnetisme, dan paramagnetisme. Selain tiga tipe magnet di atas, ada sebuah tipe magnet baru yang pada Desember tahun lalu dinobatkan sebagai salah satu terobosan terbesar dalam fisika dan sains pada 2024, yakni altermagnetisme. Meski faktanya, altermagnetisme telah diteorikan pertama kali pada 2019 dan untuk pertama kali berhasil dikonfirmasi secara eksperimental pada Februari 2024 oleh para ilmuwan dari Institut Paul Scherrer, Swiss, di mana mereka menyebut altermagnetisme sebagai tipe magnetisme baru, yakni magnetisme ketiga. Kok bisa ya? Padahal sudah ada tiga tipe magnet utama yang telah lama diketahui, yakni feromagnetik, diamagnetik, dan paramagnetik. Seperti yang kita tahu, feromagnetik adalah tipe magnet tertua yang telah ditemukan oleh umat manusia. Tipe ini sudah ditemukan manusia sejak ribuan tahun lalu. Bahan-bahan feromagnetik dapat kalian temukan dengan mudah. Bahan-bahan ini sangat mudah diubah keadaannya hingga memiliki sifat magnetik. Seperti halnya fero atau besi, nikel, kobalt, juga berbagai paduan logam utama dalam tabel periodik umumnya bersifat feromagnetik. Bahan feromagnetik dapat dengan mudah menciptakan sifat magnetisme dan medan magnet, terutama jika keadaan momen dipol elektron yang awalnya acak kemudian disejajarkan, bisa dengan cara mengalirkan arus atau muatan listrik hingga keadaan momen atau spin elektronnya sejajar. Pada keadaan itu, bahan feromagnetik akan menciptakan sifat magnetisme. Namun diketahui, bahan-bahan feromagnetik bisa saja kehilangan sifat magnetismenya jika mereka dipanaskan, yang membuat keadaan atom-atomnya akan tervibrasi atau bergoncang. Selain feromagnetik, ada yang disebut sebagai diamagnetisme. Sifat material diamagnetik dapat menolak medan magnet secara lemah. Bahan diamagnetik yang diletakkan pada lingkungan medan magnet akan bersifat mengeluarkan atau menolak medan magnet yang melingkupinya. Contoh bahan diamagnetik seperti halnya bismut atau antimon. Air juga merupakan bahan diamagnetik. Lalu ada bahan paramagnetik. Paramagnetik adalah kebalikan dari diamagnetik. Bahan-bahan paramagnetik umumnya akan tertarik lemah oleh medan magnet. Hal ini umumnya terjadi karena elektron pada bahan paramagnetik tidak berpasangan dalam struktur elektronik material. Contoh bahan paramagnetik seperti halnya oksigen, aluminium, platinum, magnesium, molybdenum, litium, tantalum, dan sebagainya. Dan di sini kita telah mendapatkan tiga tipe bahan magnet. Namun, mengapa ya para ilmuwan menganggap ada tipe magnetisme ketiga yang baru dikonfirmasi keberadaannya setelah pertama kali diteorikan pada tahun 2019 dan akhirnya berhasil dikonfirmasi dalam eksperimental tahun 2024 oleh para ilmuwan gabungan di Institut Paul Scherrer, Swiss, dan Akademi Sains Ceko. Ya, menurut kepala tim ilmuwan Profesor Thomas Jungwirth yang berhasil mendemonstrasikan keadaan altermagnetisme secara eksperimental di SLS Laboratorium Swiss pada tahun lalu. Secara umum, tipe magnetik sebenarnya ada banyak jenis, tidak hanya tiga, seperti yang Profesor Kardus awalnya ulas. Ada tipe lain yang tidak umum, seperti halnya super paramagnetis, nagauka magnetisme, metamagnetisme, amorphous magnet, dan beberapa lainnya. Tapi, dalam bidang fisika benda terkondensasi,
Secara umum, tipe magnet sebenarnya hanya dibagi menjadi dua jenis, yakni bahan ferromagnetik dan bahan antiferromagnetik. Disinilah kemudian tipe yang ketiga dikategorikan dalam tipe magnetisme utama. Tipe baru tersebut dikenal sebagai altermagnetisme. Altermagnetisme merupakan jenis keadaan magnetik persisten, yakni dapat bertahan terus-menerus dalam aliran waktu meski keadaannya sengaja dihilangkan. Keadaannya hanya dapat dibentuk dalam kondisi kristal ideal. Selain altermagnetisme, dua tipe sebelumnya adalah ferromagnetisme yang sudah Profesor Kardus bahas sebelumnya, dan kemudian antiferromagnetisme. Antiferromagnetisme kebalikan dari ferromagnetisme. Jika ferromagnetisme, keadaan spin momen atom atau elektronnya dapat disejajarkan untuk menghasilkan sifat kemagnetan. Namun, antiferromagnetisme, momen magnet elektron yang tersusun menunjukkan arah berlawanan dengan keadaan atom tetangganya. Bahan-bahan antiferromagnetisme dapat dibentuk dari paduan oksida logam, seperti halnya besi mangan atau kromium, nikel oksida, dan lain-lain. Sifat antiferromagnetisme selain meniadakan kebalikan dari ferromagnetisme, sehingga hampir tidak ada magnet eksternal yang dapat terbentuk. Namun meski begitu, bahan antiferromagnetik dapat berguna dalam skema magnetisme mikro, seperti untuk menciptakan fase magnetik seperti halnya perilaku skirmion yang dapat dimanfaatkan dalam bidang komputasi dan bentuk memori penyimpanan magnetik. Namun, untuk tipe ketiga yang baru terkonfirmasi, yakni altermagnetisme, sangat berbeda. Altermagnetisme memiliki tatanan magnetik antiparalel dengan simetri pembalikan waktu terputus dan perilaku spin pemisah yang bergantian. Altermagnetisme, keadaan arah momen magnet atomnya dapat berubah dalam konfigurasi secara berperiodik atau secara otomatis, di mana keadaannya dapat menciptakan medan lokal, tapi keadaan magnetisasi tidak total. Dalam eksperimen di SLS laboratorium, para ilmuwan berhasil menciptakan keadaan unik tersebut dalam struktur kristal paduan mangan telurida, di mana pada dasarnya sebenarnya bahan tersebut bersifat antiferromagnetisme. Namun, dalam eksperimen tersebut, para ilmuwan sengaja memisahkan pita elektronik dalam kristal, yang kemudian tiba-tiba membuat bentuk status kuantum spin kemudian berubah, yang disebut sebagai keadaan spin degenerasi Kramer, di mana secara berperiodik keadaan simetri spin dapat berbalik menjadi keadaan spin setengah bilangan bulat. Ya, dari sinilah para ilmuwan kemudian mulai menyadari bahwa mereka telah melihat sifat magnetisme jenis baru. Karena dalam bahan ferromagnetik dan antiferromagnetisme, perilaku degenerasi spin Kramer dilarang terbentuk pada material ataupun kristal. Namun, pada bahan kristal yang pita elektroniknya sengaja dipisah, degenerasi spin Kramer spontanitas langsung muncul, yang artinya sifat ini tidak bisa dikategorikan sebagai keadaan ferromagnetisme atau antiferromagnetisme. Ya, setelah eksperimen awal, kemudian para ilmuwan mencoba menciptakan keadaan tersebut beberapa kali di laboratorium, dan ternyata keadaannya tidak berubah. Dari sinilah sifat baru altermagnetisme kemudian disusun dalam makalah dan kemudian dikenalkan di publik melalui jurnal Nature pada Februari 2024 lalu. Altermagnetisme dapat menciptakan perilaku fase yang disebut sebagai spintronic dengan jauh lebih mudah dan stabil, di mana spintronic sangat potensial untuk digunakan dalam sistem komputasi masa depan, termasuk untuk menciptakan memori penyimpanan magnetik masa depan yang jauh lebih unggul. Ya, dan berikut informasi singkat tentang jenis tipe magnetisme terbaru, yakni altermagnetisme. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berijasa, tapi jenius. Profesor Kardus dari Paul Scherrer Institute, Swiss, mengabarkan